been dancing for so long under the stars. I feel that's the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Counseling Older Adult Client yang beranggotakan saya sendiri Eli Irnawati dengan NPM 1911080305 dan rekan saya Nur Halimah. Baik, yang pertama akan saya sampaikan sendiri adalah materi tentang konseling klien dewasa lansia. Populasi orang dewasa yang lebih tua kurang terlayani dan sedikit kurang dimengerti. Kurang informasi tentang pengobatan untuk orang tua individu. Orang dewasa yang lebih tua sering mengalami gangguan fisik seperti kehilangan pendengaran ataupun penglihatan. Yang selanjutnya, orang dewasa mengalami insomnia ataupun sulit tidur dari mereka yang berusia antara 65 dan 69 tahun. Saat memberikan layanan kesehatan mental untuk orang tua dewasa yang lebih tua, konselor ataupun terapis harus mempertimbangkan kemungkinan adanya keterbatasan fisik. Materi yang kedua adalah seksualitas di tahun-tahun selanjutnya. Beberapa menganggap aktivitas seksual di kalangan orang tua atau orang lansia menjadi langka ataupun bahkan tidak pantas. Perubahan memang terjadi dalam fungsi seksual pada pria dan wanita yang lebih tua. Pada pria akan terjadi ereksi yang terjadi lebih lambat dan membutuhkan stimulasi yang lebih kuat, terus-menerus untuk dapat dipertahankan dan untuk waktu yang lebih lama tanpa perlu ejakulasi. Yang selanjutnya, pada wanita, penuaan ini terkait dengan penurunan estrogen yang mengakibatkan penurunan pada vagina pelumasan. Namun, respon seksual klitoritas mirip dengan wanita yang lebih muda. Aktivitas seksual tetap penting bagi pria dan bagi wanita yang lebih tua. Metode medis dan psikologis yang tepat berhasil untuk menangani masalah seksual disfungsi pada orang dewasa yang lebih tua dan usianya tampak tidak terhubung dengan kepuasan seksual. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Halimah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang C, tantangan khusus orang dewasa yang lebih tua. Yang pertama ada prasangka dan diskriminasi. Wanita yang lebih tua bahkan lebih cenderung dipandang negatif oleh masyarakat secara keseluruhan dan banyak yang menginternalisasi norma-norma usia. Hatch tahun 2005. Di sebuah tinjauan sikap terhadap individu yang lebih tua, Palmer tahun 2005 menemukan bahwa lebih tua orang dewasa dianggap kaku dan tidak dapat beradaptasi dalam proses berpikir mereka. Kurangnya dalam kesehatan, kecerdasan, dan kewaspadaan, dan entah tidak berhubungan seksual atau jika mereka aktif secara seksual, terlibat dalam aktivitas yang tidak pantas pada usia mereka. Yang kedua ada implikasi. Terapis harus menilai potensi masalah dari berbagai diskriminasi saat bekerja dengan lansia penyandang disabilitas atau yang berbeda kelompok, budaya atau kelas sosial atau minoritas seksual. Konselor dapat membantu klien datang untuk berdamai dengan faktor-faktor yang terkait dengan usia dan menemukan perbedaan sumber dukungan sosial. Mereka juga dapat secara aktif bekerja untuk mengubah hal-hal negatif sikap masyarakat. Yang ketiga ada kerusakan mental. Pandangan umum orang tua adalah bahwa mereka tidak kompeten secara mental, meskipun ada beberapa pelambatan kognitif yang terkait dengan penuaan norma, misalnya kesulitan memori berkala seperti lupa nama atau nomor telepon atau salah taruh benda. Mayoritas orang dewasa yang lebih tua tidak menunjukkan signifikasi penurunan mental. Faktanya, sebagian besar masih tajam mental dan mendapat manfaat dari penyimpanan pengetahuan yang telah mereka peroleh seumur hidup. Bahkan, saat kognitif melambat terjadi, orang dewasa yang lebih tua sering menggunakan berbagai strategi untuk mengkompensasi defisit. Yang keempat ada penyalahgunaan zat. Dalam survei nasional, peningkatan tajam dilaporkan pada orang Amerika yang lebih tua
dirawat karena penyalahgunaan zat. Meskipun sekitar 3/4 telah memulai pelecehan sebelum usia 25 tahun, ada peningkatan pada mereka yang melaporkan memulai penggunaan zat dalam waktu 5 tahun setelah masuk. Di antara orang Amerika yang lebih tua, pelecehan heroin meningkat 2 kali lipat dari 7,2% menjadi 16%, kokain dari 2,9% menjadi 11,4%, resep obat dari 0,7% menjadi 3,5%, dan ganja dari 0,6% menjadi 2,9%. Administrasi Layanan Penyalahgunaan Zat dan Kesehatan Mental 2010. Yang kelima ada depresi dan bunuh diri. Depresi adalah salah satu keluhan psikiatri yang paling umum di antara orang tua, orang dewasa. Meskipun perubahan fisik berhubungan dengan penuaan, misalnya pendengaran atau penglihatan, kehilangan atau penyakit kardiovaskular, kadang-kadang dapat menyebabkan depresi. Depresi bukanlah konsekuensi normal dari penuaan. Perubahan hidup yang penuh tekanan seperti kematian teman dan kerabat, meningkatnya isolasi sosial atau keuangan kesusahan dapat meningkatkan risiko depresi. Depresi lebih kuat terkait dengan perasaan menjadi tua dibandingkan dengan usia atau status kesehatan yang sebenarnya. Tingkat depresi meningkat seiring bertambahnya usia laki-laki, sedangkan tingkat depresi pada wanita menurun setelah usia 60 tahun. Pada pria, depresi dikaitkan dengan penyakit vaskular, disfungsi ereksi, dan penurunan testosteron. Di antara pria yang lebih tua, tingkat depresi paling tinggi adalah untuk mereka yang belum pernah menikah 20,6% atau yang berpisah atau bercerai 19,2%. Prevalensi depresi pada wanita umumnya terjadi pada mereka yang mengalami stres berhubungan, yaitu yang paling tinggi itu berpisah atau bercerai 23,1%, janda 15,4%. Untuk berdua, pria dan wanita, depresi paling umum terjadi pada mereka yang mengalami stres hubungan. Depresi perlu diidentifikasi dan diobati karena juga dipandang sebagai faktor risiko independen untuk kardiovaskular dan penyakit cerebrovaskular. Tidak hanya depresi di usia lanjut secara signifikan mempengaruhi kesehatan fisik orang dewasa yang lebih tua, itu juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan berfungsi secara keseluruhan serta meningkatkan risiko bunuh diri. Bayer tahun 2007. Sekian, terima kasih.